Baik, selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam toleransi antar umat beragama. Kami para biku Dutong sudah berada di Kota Magelang, sama seimbang dengan di Kota Semarang. Sambutannya sangat luar biasa. Ternyata di Kota Magelang juga antusias umat beragama Kakinya. sangat luar biasa. Jadi sekali lagi mohon kasih space ya, kasih ruang. Terus terang kami para biku tetangga melakukan perjalanan dari Thailand, Malaysia, kita melakukan meditasi. Tetapi sesampai di Indonesia terus terang sedikit sekali waktu kita untuk meditasi karena kita banyak menyapa gitu, saling duduk bersama untuk bagian selain meditasi ini bagian kita sebagai para biku untuk berbagi kasih. Jadi itu tidak mengganggu ya? Tidak, sama sekali tidak. Karena kita kita juga sama-sama memancarkan meta, sama-sama saling toleransi. Jadi ada pengalaman tersebut dari Thailand sampai Indonesia, pengalaman apa bisa ceritakan yang paling menarik seperti apa? Paling berkesan jadi kayak gini. Kita melakukan perjalanan dari Thailand, total semuanya biku 33 orang. Satu umat dari Cirebon, saudara saya, Fendi, satu umat dari Thailand. Jadi totalnya 35 orang yang sangat menyentuh hati saya sama teman-teman lain. Satu biku dari Thailand itu terjadi kecelakaan di Kota Klang, Malaysia. Makanya dari Kota Klang kita sempat masuk ke rumah sakit dan beliau dipulangkan ke Thailand. Tapi pada pagi hari ini dinyatakan sembuh dan mereka yang sakit ini sudah berkumpul kembali dengan kita, ikut join lagi. Tapi tidak boleh melakukan pejalan kaki. Jadi dia khusus buat dia hanya di dalam kendaraan. Tapi saya udah bangga, udah senang sekali. Jadi 33 biku dan 2 umat kita lengkap sampai di Borobudur. Ini perjalanan dari Thailand ke Indonesia baru pertama kali Dan kita sering melakukan toleransi di setiap negara. Saya pikir kenapa belum pernah kita lakukan di Indonesia. ada pesan tersendiri nggak dalam kegiatan semacam ini? Hanya satu. Kita sebagai biku yang membawakan misi cinta kasih. Saya hanya ingin inilah wajah-wajah Indonesia yang lama, yang sekarang muncul kembali, yang saya lihat muncul kembali. Mudah-mudahan ke depannya kita sebagai manusia, sebagai warga Indonesia yang dulunya ramah tamah, murah senyum, rukun segala macam dapat kembali lagi. Ada doa sendiri nggak nantinya di Borobudur? Doa apa yang akan dipanjatkan? Mungkin kita akan melakukan pradaksinya, jadi mengelilingi pada besok tanggal 31 kita sebenarnya sudah sampai di Borobudur, tapi dari pihak TCW pemilik yang kelola Borobudur, beliau meminta kami untuk tidak masuk dulu pada tanggal 31. Jadi pada tanggal 1 Juni siang setelah diundang sama Bupati, kalau nggak salah jadwalnya ada perubahan, jadi jam 11 siang kita kumpul di Manohara, ketemu dengan Bupati segala macam. Nanti sejak perjalanan apa juga sempat melakukan dialog dengan Bupati Oh banyak sekali, termasuk ketemu bersinggah bermalam di tempat yang Habib Lutfi. Bande, tanggal 1 itu kan pas hari kelahiran Pancasila 1 Juni. Nah, gimana rasanya Bande? Tanggal 1 Juni bisa melakukan pradaksina di Candi Borobudur pada pas hari lahirnya Pancasila. Satu lagi selain hari Pancasila, ada satu lagi tanda kutip itu ada tanggal 1 Juni itu kebanggaan buat saya. Nanti spesial semua pada tahu. Bande. Kita pukul bagi rata, semua sama, tapi untuk Indonesia luar biasa. Bante, nilai apa, spiritual apa bagi pelaku perjalanan Tidak ini? ada, semuanya sama.
kita hanya melakukan ya sama-sama saling menyapa aja, tegur sapa. Jadi memang melihat bahwa toleransi agama Indonesia Sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dan satu lagi, saya punya saudara selain saya sendiri agama Buddha, ada kakeknya saya yang agama Kristen, ada yang agama Protestan, dan ada juga saudara yang Muslim. Kebetulan saya juga punya almarhum orang tua saya, angkat orang tua saya juga orang Hindu dan Bali. Jadi bagi saya sendiri toleransi ya udah ditekankan di dalam keluarga Buddha. Sangat bagus sekali. Nanti penyambutan sepanjang perjalanan itu akan membuat perjalanan semakin. Oh iya, satu lagi. Biasanya kita melakukan perjalanan 3 kilo, 5 kilo kita berhenti istirahat. Tapi selama di Indonesia kita lupa dengan istirahat 5 kilo. Kita bisa lebih sampai 10 kilo baru istirahat, kelupaan. Jadi Indonesia memberi spirit untuk kita. Iya, betul. Jadi benar-benar kalau misalnya seseorang diberikan suatu semangat, pasti akan terus jalan terus, maju terus. Ya, oke. Bante mohon izin namanya Satu lagi Bante, dari semua yang jalan dari Thailand, ada berapa yang menyerah? Paginya kita udah jam 2:30 kita udah bangun siap-siap, jam 4 kita udah melakukan perjalanan lagi. Saya saudara kita di kota Magelang, kami mohon izin untuk doa sebentar ya, supaya kita semua hidup bahagia sejahtera, saling membantu, saling menolong, saling menghargai. Kita akan maju bersama-sama tanpa alasan apapun selain dunia ini Indonesia sejahtera bahagia. Kapaya rasoka sato copadawa ucaje wasethi bawantu te bawatu sab watasa padamma nubawena sadaso